Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Yunestuti. Di sini saya dan kelompok saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengumpulan dan penafsiran pesan dalam komunikasi bisnis. Untuk pemenuhan tugas business communication. Jadi, yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal, contohnya seperti surat penawaran kerjasama ataupun email penawaran produk. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang karakteristik komunikasi bisnis. Itu ada yang pertama, itu namanya komunikasi verbal atau komunikasi lisan. Jadi yaitu komunikasi yang disampaikan menggunakan kata-kata, seperti misalnya membuat dan mengirimkan surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayarannya, dan juga membuat dan mengirim surat konfirmasi barang kepada konsumen atau pelanggan. Dan yang kedua itu ada komunikasi non-verbal atau proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contohnya seperti menggertakkan gigi, itu tandanya dia menunjukkan kemarahan. Terus yang kedua itu juga dia menggelengkan kepala untuk menunjukkan sikap menolak atau keheranan. Dan adapun beberapa cara untuk pengumpulan informasi atau penafsiran pesan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama itu langkah-langkah pengumpulan informasi. Langkah ini digunakan saat kita memerlukan informasi tertentu untuk kegiatan komunikasi bisnis kita. Misalnya, informasi mengenai tren gaya hidup. Terus, adapun cara mengumpulkan informasi tersebut bisa dengan menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu informasi secara lisan, seperti misalnya wawancara. Dan yang kedua yaitu fokus group, yaitu menggali informasi dari sekelompok orang yang diundang untuk menyatakan pendapat, gagasan, atau pandangan secara bebas. Terus, yang kedua yaitu rumusan masalah, yaitu untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang infonya hendak kita kumpulkan. Terus yang ketiga, kerangka yang informasinya kerangka persoalan, yaitu serangkaian prosedur dan langkah-langkah dalam pengumpulan informasi. Yaitu ada yang pertama, urutan arti pentingnya. Jadi misalnya kita membuat 5 produk, jadi kita itu menyusunnya itu berdasarkan dari besarnya omset. Misalnya produk pertama omsetnya lebih besar, jadi kita menyusun itu adalah yang paling atas atau yang paling kita utamakan. Terus ada pun yang kedua yaitu secara sekuensial. Terus yang ketiga secara kronologis. Jadi misalnya kita hendak mengumpulkan informasi penjualan berdasarkan bulan dalam kalender ataupun bulan tahunan anggaran. Terus yang keempat spesial, yaitu kita mengumpulkan informasi dari atas ke bawah, kiri ke kanan, atau dari luar ke dalam. Terus yang kelima yaitu geografi. Misalnya laporan penjualan di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, dan di pulau-pulau yang lainnya. Terus yang keenam yaitu kategoris. Misalnya jumlah penjualan, laba, biaya, dan investasi di bulan tertentu. Jadi cukup sekian yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Susanti. Saya mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama, Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya melanjutkan materi yaitu pendekatan tidak langsung komunikasi bisnis. Yang dimaksud dengan surat-surat bisnis adalah dokumen resmi yang ditujukan untuk menyampaikan informasi kepada pemegang saham eksternal. Dalam komunikasi organisasi, komunikasi bisnis atau komunikasi bisnis lintas budaya, surat-surat bisnis berperan sangat penting dalam mendukung tujuan pesan yang disampaikan, meminimalisir terjadinya kesalahpahaman serta permasalahan lainnya yang timbul akibat surat bisnis yang tidak ditulis dengan baik.
Adapun contoh kesalahpahaman dalam komunikasi bisnis yang dimaksud adalah kesalahan dalam menafsirkan pesan. Terdapat 3 strategi penulisan surat-surat bisnis, yaitu strategi langsung, strategi tidak langsung, dan strategi persuasif. Strategi langsung biasanya direkomendasikan untuk surat-surat berita netral dan berita baik. Sementara itu, strategi tidak langsung direkomendasikan untuk surat berita negatif, dan strategi persuasif direkomendasikan untuk surat-surat persuasif. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pendekatan tidak langsung komunikasi bisnis adalah strategi penulisan surat bisnis dan catatan dalam sebuah organisasi yang digunakan untuk menyampaikan berita negatif. Menurut Inslade tahun 2006, yang dimaksud dengan pendekatan tidak langsung komunikasi bisnis adalah salah satu strategi penulisan surat bisnis yang digunakan untuk menyampaikan berita-berita negatif. Gagasan utama pendekatan tidak langsung disajikan setelah memaparkan atau membangun alasan-alasan yang mendukung berita-berita negatif yang disajikan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan semacam kerangka pemikiran yang menjadi dasar pengambilan keputusan agar dapat dipahami dengan lebih baik oleh pembaca. Bisa jadi pembaca tidak merasa senang dengan berita negatif yang disampaikan. Namun setidaknya pembaca dapat memahami mengapa keputusan itu harus diambil melalui alur logika yang disajikan. Umumnya pendekatan tidak langsung komunikasi bisnis terdiri dari beberapa komponen, yaitu 1. Paragraf pembuka. Pada pendekatan tidak langsung, paragraf pembuka menyajikan hal-hal yang sifatnya netral sesuai dengan topik pembicaraan. Konsep utama pendekatan tidak langsung komunikasi bisnis adalah tidak dinyatakannya berita negatif atau berita positif atau negatif yang disampaikan di paragraf pembuka. Yang kedua, tubuh paragraf. Bagian tubuh paragraf berisi berbagai alasan yang mendukung berita negatif yang disampaikan. Pernyataan berita negatif menawarkan berbagai alternatif yang dapat diterapkan dan memelihara hubungan baik. Tubuh paragraf diawali dengan mengurangi berbagai alasan yang mengarah pada pengambilan keputusan berita negatif. Kemudian, berita negatif dinyatakan dengan jelas dan penuh dengan taktik. Akan lebih baik jika tidak mengakhiri tubuh paragraf dengan pernyataan berita negatif saja, melainkan diikuti dengan menawarkan berbagai alternatif. Hal ini akan membuat pembaca merasa dihargai dan diberikan berbagai pilihan dari situasi yang tidak dapat dikendalikan sendiri oleh diri pembaca. Nah, yang terakhir, paragraf penutup. Paragraf penutup menyajikan pernyataan menjaga hubungan baik, termasuk adanya peluang untuk pembicaraan lanjut jika memungkinkan. Pada paragraf penutup, penulis bermaksud mengarahkan pembaca arah ke depan. Dalam artian, penulis tidak meminta maaf dan tidak mengulang berita negatif yang telah disampaikan Yang dilakukan penulis adalah menyatakan dan menjelaskan berita yang negatif secara jelas dan penuh taktik di tubuh paragraf dan mengurangi perasaan kecewa pembaca dengan memberikan beberapa alternatif. Paragraf penutup sebaiknya ditutup dengan pernyataan tetap menjaga hubungan baik serta adanya pembicaraan lanjutan. Surat-surat bisnis yang ditujukan untuk menyampaikan berita negatif hendaknya ditulis dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, ada kalanya penulis tidak mengindahkan hal tersebut sehingga surat bisnis yang dibuat pun sangat tidak baik. Berikut beberapa kesalahan yang umum dilakukan
penulis dalam membuat surat bisnis dengan menggunakan pendekatan tidak langsung, yaitu penulis cenderung menggunakan strategi langsung di samping strategi tidak langsung di paragraf pembuka. Dalam artian, berita negatif disampaikan di paragraf pembuka. Yang kedua, pada paragraf pembuka dipandang terlalu banyak rincian di 2 kalimat pertama, sehingga dinilai terlalu bertele-tele. Yang ketiga, pada tubuh paragraf selalu dibuka dengan berita yang bersifat pesimis. Yang keempat, pada tubuh paragraf penulis tidak menawarkan beberapa alternatif. Yang kelima, selanjutnya pada paragraf penutup penulis mengingatkan pembaca mengenai berita negatif dari paragraf pertama. Keenam, penulis menyampaikan permintaan maaf kepada pembaca. Yang terakhir, paragraf penutup tidak sepenuhnya ramah bagi si pembaca, sehingga tidak adanya pembicaraan lebih lanjut yang dinyatakan pada paragraf penutup. Beberapa contoh pendekatan tidak langsung dalam komunikasi bisnis adalah ada 12. Beberapa contoh pendekatan tidak langsung dalam komunikasi bisnis adalah yaitu sebagai berikut. 1. Pemecatan. 2. Pengembalian barang. 3. Penolakan kesepakatan bisnis. 4. Peneguran pegawai. 5. Kritik produk. Yang 6. Mutasi pegawai. Yang 7. Pemberitahuan. Yang 8. Meminta perbaikan. Yang 9. Menolak tuntutan pegawai. 10. Pemutusan hubungan bisnis. Yang 11. Pembatalan kesepakatan bisnis. Dan yang 12. Penutupan bisnis. Nah, selanjutnya pengertian pendekatan fungsional komunikasi penerapannya. Secara umum, pendekatan menurut Liweri 2011 adalah metode, teknik, cara yang digunakan untuk mendekatkan konsep yang abstrak ke dalam bentuk kenyataan. Dengan demikian, dalam ranah ilmu komunikasi, pendekatan merupakan metode, teknik, atau cara yang digunakan untuk mendekatkan konsep komunikasi yang abstrak ke kenyataan komunikasi manusia. Berbagai pendekatan yang disusun oleh para ahli umumnya tidak dapat dilepaskan dari berbagai teori komunikasi. Menurut para ahli yang terus mengalami perkembangan, atas dasar kaitan itulah para ahli kemudian mengelompokkan pendekatan-pendekatan ke dalam konteks komunikasi. Salah satu pendekatan yang berkaitan dengan terbentuknya konteks komunikasi manusia adalah pendekatan fungsional. Menurut West and Tourney 2008, yang dimaksud dengan konteks adalah lingkungan terjadinya komunikasi. Konteks memberikan latar belakang dan kejelasan bagi para peneliti dan teoritikus untuk melakukan analisa terhadap suatu fenomena. Umumnya, konteks juga bersifat situasional. Dalam artian, proses komunikasi efektif dibatasi oleh beberapa faktor yang kita kenal sebagai komponen-komponen komunikasi, seperti jumlah orang yang terlibat, jarak antara interaktan, umpan balik yang diberikan, dan saluran-saluran yang ada. Konteks juga dipengaruhi, diubah atau tergantung pada berbagai aktivitas komunikasi yang dilakukan. Pada umumnya, taksonomi pendekatan fungsional terhadap konteks komunikasi sangat ditentukan oleh 3 kemungkinan fungsi, yaitu pengembangan dan pemeliharaan relasi, pertukaran informasi, dan pengaruh sosial dan psikologis terhadap komunikasi. Menurut Liweri 2011, pendekatan fungsional adalah pendekatan yang lebih menitik beratkan pada berbagai usaha penciptaan, pemeliharaan, dan peningkatan
kualitas nilai dan norma yang dapat dijadikan sebagai dasar komunikasi manusia guna mencapai konsensus antara individu dan kelompok, baik dalam setiap bagian lembaga atau antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya. Menurut pendekatan fungsional, komunikasi berperan dalam menciptakan dan mengembangkan nilai dan norma baru demi terpeliharanya struktur, equilibrium, dan saling ketergantungan antara individu atau kelompok masyarakat. Dari peranan komunikasi inilah terbentuk beberapa konteks komunikasi seperti komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa yang dipengaruhi oleh konteks sosial budaya masyarakat setempat. Sekian informasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizda Aprilia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizda Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan strategi penyusunan pesan bisnis. Yang pertama, proses penyusunan pesan bisnis dalam komunikasi bisnis. Dunia bisnis, dunia yang penuh dengan kompetitif, bagaimana tidak, minat untuk menjalankan bisnis sangat besar, bahkan sangat banyak yang menjalankan bisnis di bidang yang sama. Salah satu hal yang harus diperhatikan pelaku bisnis untuk dapat menciptakan nilai tambah perusahaan adalah pesan bisnis. Pesan bisnis merupakan hal penting bagi suatu pelaku bisnis. Dalam suatu organisasi, pesan yang disampaikan oleh atasan kepada bawahan terkadang tidak terorganisasi dengan baik. Akibatnya pesan yang tersampaikan tidak mengenai sasaran atau tidak sesuai dengan harapan. Hal tersebut juga berlaku dalam dunia bisnis. Pengirim yang berlaku seperti atasan perlu melakukan persiapan seperti perencanaan pesan bisnis yang ingin disampaikan dengan sebaik-baiknya. Penyampaian secara langsung merupakan tipe pesan bisnis yang paling sering digunakan pelaku bisnis. Namun, pesan bisnis juga bisa disampaikan melalui memo atau surat, bisa juga email dan sebagainya. Dalam pembuatan pesan-pesan bisnis tertulis, kita perlu memperhatikan hal apa saja yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Hal tersebut merupakan langkah strategi bagi perencanaan, tujuan, serta salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam penyampaian pesan-pesan bisnis. Proses penyusunan pesan bisnis ada 3. Yang pertama, perencanaan pesan. Perencanaan merupakan tahap pertama yang perlu diperhatikan dalam penyampaian pesan bisnis. Tahap penyusunan bisnis dimulai dengan tahap perencanaan pesan. Yang pertama, penentuan tujuan dilakukan untuk fokus terhadap isi, menanggapi audiens, serta untuk menetapkan saluran dan media. Tujuan umum komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain, memberikan persuasi atau membujuk pihak lain yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam dunia bisnis, melakukan kerjasama atau kolaborasi antara seseorang dengan orang lain, baik perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Setelah maksud dan tujuan disampaikan dengan baik, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis audiens atau pembaca, yaitu tentang apa, siapa, kapan, dan bagaimana sebaiknya pesan-pesan bisnis yang disampaikan. Hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk melakukan analisis terhadap audiens, mengembangkan profil audiens, mengenali penerima primer, menetapkan jumlah dan komposisi audiens, mengukur tingkat pemahaman audiens, memperkirakan reaksi penerima, memenuhi kebutuhan informasi audiens, memuaskan kebutuhan emosional dan praktis audiens. Yang ketiga, penentuan ide pokok. Setiap pesan bisnis akan bermuara pada satu ide pokok. Ide pokok merupakan sesuatu yang menjadi pokok pembahasan utama dalam menyampaikan pesan bisnis. Penentuan ide pokok merupakan sesuatu yang menjadi pokok bahasan utama dalam penyampaian pesan bisnis.
pokok memerlukan kreatif dan pengalaman. Yang pertama, brainstorming, penentuan ide pokok dengan cara membiarkan pemikiran mencari berbagai kemungkinan ide pokok secara bebas, sehingga ide yang diperoleh akan lebih bervariasi. Yang kedua, petunjuk atasan, penentuan ide pokok di mana pelaksanaan cenderung meminta petunjuk pada atasan. Pelaksanaan organisasi menganut sistem senioritas. 3. Kebiasaan, penentuan sebuah ide pokok tertentu berasal dari situasi yang berulang sama dalam setiap kejadian dan berkembang dalam sebuah ide pokok. Yang keempat, pemilihan saluran dan media. Pemilihan saluran dan media sebaiknya disesuaikan dengan sifat pesan, tingkat kerahasiaan, biaya pengiriman, formalitas, dan harapan penerima. Yang pertama ada saluran komunikasi lisan, yang kedua saluran komunikasi tertulis, yang ketiga pengorganisasian pesan, yang keempat revisi pesan. Sekian penjelasan tentang pengumpulan dan penafsiran pesan komunikasi bisnis yang telah kami sampaikan. Semoga bisa berguna